Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoelinta Farista, NIM 111211462. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar manajemen strategik dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Amiruddin Wibowo Eskom MM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu tentang proses manajemen strategik, analisis eksternal dan internal, dan formulasi strategi. Berikut ini adalah penjelasan dari materi yang saya sebutkan tadi. Sebelum membahas materi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategik. Manajemen strategik adalah suatu pendekatan dan proses manajemen yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang pada suatu organisasi. Ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, formulasi strategi, implementasi keputusan strategis, dan pemantauan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya ada komponen utama manajemen strategik. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Di dalam analisis lingkungan ini terdapat identifikasi faktor-faktor eksternal, yaitu ada peluang dan ancaman, dan faktor internal itu kekuatan dan kelemahan yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya ada perumusan strategi. Dalam perumusan strategi ini ada pengembangan rencana-rencana dan keputusan strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya di komponen utama manajemen strategik itu ada implementasi strategi. Di implementasi strategi ini yaitu proses mengubah rencana strategis menjadi tindakan nyata melalui alokasi sumber daya, organisasi, dan pengarahan aktivitas. Selanjutnya itu ada evaluasi dan kontrol. Di evaluasi dan kontrol ini terdapat pemantauan terus-menerus terhadap kinerja organisasi, penyesuaian strategi jika diperlukan, dan pengambilan tindakan korektif. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah merangkai langkah yang diambil oleh organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi mereka guna mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi tujuan, pengembangan strategi, implementasi, serta pengawasan dan penilaian hasil strategi. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Langkah pertama dalam proses manajemen strategi adalah melakukan analisis lingkungan. Ini melibatkan memahami kondisi internal dan eksternal organisasi. Analisis internal melibatkan penilaian kekuatan dan kelemahan organisasi. Sementara analisis eksternal melibatkan memahami peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Selanjutnya ada penetapan tujuan. Setelah analisis lingkungan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan organisasi. Tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Tujuan yang jelas akan memberikan arah bagi pengembangan strategi. Yang ketiga ini ada pengembangan strategi. Setelah tujuan ditetapkan, organisasi perlu pengembangan strategi yang akan membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Strategi ini melibatkan pemilihan dan penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa pendekatan umum dalam pengembangan strategi meliputi analisis SWOT, matriks BCG, dan analisis Porter's Five Forces. Yang keempat ada implementasi strategi. Setelah strategi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam operasional sehari-hari organisasi.
Ini melibatkan alokasi sumber daya yang tepat, perencanaan taktis, komunikasi yang efektif, dan perorganisasian yang baik. 5. Pengawasan dan evaluasi. Langkah terakhir dalam proses manajemen strategi adalah pengawasan dan evaluasi hasil strategi. Organisasi perlu terus memantau kemajuan mereka terhadap tujuan yang ditetapkan dan mengevaluasi apakah strategi yang diimplementasikan berhasil atau perlu disesuaikan lagi. Analisis eksternal dan internal. Yang pertama, analisis eksternal atau analisis lingkungan. Di analisis eksternal ini ada analisis PEXTEL. Yang pertama itu politik. Politik mengacu pada kebijakan pemerintah dan peraturan yang memengaruhi suatu organisasi, seperti perubahan kebijakan fiskal, stabilitas, serta kebijakan pemerintah dan fiskal. Yang kedua ini ada ekonomi. Ekonomi mempengaruhi kebijakan pemerintahan yang mempengaruhi ekonomi bisnis, seperti inflasi, deflasi, ketidakpastian, dan kemampuan konsumen. Selanjutnya ada sosial. Sosial ini mencakup karakteristik demografis, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai populasi di mana organisasi beroperasi. Contohnya meliputi tren populasi seperti tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi pendapatan, usia, penekanan keselamatan, karir, dan kesadaran kesehatan. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi mempengaruhi kemampuan organisasi untuk inovasi dan mengadaptasi perubahan teknik, seperti perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi produksi. Selanjutnya ada lingkungan atau environment. Lingkungan mencakup dampak buruk bisnis yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim, degradasi hutan, dan pola kehidupan yang berkembang. Selanjutnya ada hukum atau legal. Hukum mencakup aturan konsumen, standar keselamatan, aturan pekerja, dan perubahan regulasi yang mempengaruhi bisnis. Selanjutnya di dalam analisis eksternal ada analisis industri atau model 5 kekuatan Porter. Yang pertama itu ada ancaman dari produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti mengacu pada evaluasi potensi produk pengganti di pasar. Hal ini meliputi penilaian terhadap sejauh mana suatu produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, serta dampak dari adanya persaingan yang dapat mendorong inovasi dan pengembangan produk yang baru. Yang kedua ada negosiasi kekuatan pemasok. Negosiasi kekuatan pemasok mencakup pengaruh dan kekuatan pemasok dalam rantai nilai. Hal ini meliputi evaluasi terhadap sejauh mana pemasok dapat menentukan harga, kualitas, dan ketersediaan produk, serta sejauh mana pemasok memiliki kekuatan tawar dalam hubungannya dengan perusahaan. Yang ketiga ada negosiasi kekuatan pembeli. Negosiasi kekuatan pembeli mencakup tingkat kekuatan dan pengaruh pembeli dalam proses bisnis. Hal ini meliputi evaluasi terhadap sejauh mana pembeli dapat menentukan harga, kualitas, dan ketersediaan produk, serta sejauh mana pembeli memiliki kekuatan tawar dalam hubungannya dengan perusahaan. 4. Ancaman dari produk baru. Ancaman dari produk baru meliputi hambatan masuk dan ancaman dari produk baru di pasar. Hal ini meliputi evaluasi terhadap sejauh mana hambatan masuk bagi produk baru,
serta dampak dari adanya persaingan baru yang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dalam suatu industri. Yang kelima, intensitas persaingan. Intensitas persaingan meliputi evaluasi tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri. Hal ini meliputi penilaian terhadap sejauh mana persaingan antara perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas industri, serta sejauh mana intensitas persaingan dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam industri. 2. Analisis internal atau analisis organisasi. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan merujuk pada kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, seperti sumber daya, kompetensi, dan keahlian yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan merujuk pada kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan pasar. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Peluang merujuk pada keunggulan atau peluang yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, seperti perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan keuntungan. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman merujuk pada ancaman atau ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan, seperti persaingan yang kuat, persaingan harga yang ketidakpastian, dan perubahan kondisi pasar yang negatif. Selanjutnya di dalam analisis internal itu ada analisis kemampuan dan sumber daya. Yang pertama itu ada tangible research. Tangible research mencakup aset fisik seperti properti, peralatan, dan modal. Sumber daya fisik ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, terutama dalam hal efisiensi, operasional, dan kepastian produksi. Yang kedua itu ada intangible research. Intangible research mencakup merek, keahlian karyawan, dan kekayaan intelektual. Meskipun tidak terlihat secara fisik, sumber daya non-fisik ini dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan, terutama dalam hal inovasi, pelayanan pelanggan, dan diferensiasi produk. Yang ketiga ini ada kemampuan organisasi, mencakup kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan belajar secara cepat. Kemampuan ini menjadi kunci dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, serta dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Formulasi strategi. 1. Pengertian formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan proses perencanaan dan pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pemilihan langkah-langkah yang akan diambil untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mencapai visi serta misi organisasi. Selanjutnya ini ada tahapan formulasi strategi. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Di analisis lingkungan ini ada analisis PESTEL, evaluasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi organisasi. Terus selanjutnya ada analisis Porter's 5 Forces, penilaian terhadap kekuatan persaingan dalam industri, negosiasi kekuatan pembeli, kekuatan pemasok, ancaman produk pengganti,
dan ancaman produk baru. Di tahap formulasi strategi selanjutnya ada analisis internal. Di analisis internal ini ada analisis SWOT, identifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats organisasi. Yang kedua ini ada value chain analysis, pemahaman mengenai aktivitas organisasi yang menciptakan nilai tambahan. Terus selanjutnya itu ada perumusan visi, misi, dan tujuan. Visi ini gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Ini mencerminkan ambisi dan aspirasi jangka panjang perusahaan serta harus inspiratif, menantang, dan mudah diingat. Selanjutnya ada misi. Misi ini penjabaran visi dalam bentuk rumus tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Visi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang terkait. Terus selanjutnya ini ada tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini adalah penempatan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik. Di tahap formulasi strategi selanjutnya ada identifikasi strategi alternatif. Di dalam identifikasi strategi alternatif ini terdapat strategi korporat. Strategi korporat yaitu penentuan portofolio bisnis dan diverifikasi. Strategi korporat melibatkan pengambilan keputusan strategis yang menyesuaikan dengan kondisi pasar, kemampuan organisasi, dan sumber daya yang tersedia. Tujuan dari strategi korporat adalah untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan mencapai keterampilan kompetitif. Selanjutnya ada strategi bisnis. Strategi bisnis yaitu pengembangan cara unik untuk bersaing di pasar tertentu. Strategi bisnis melibatkan pengembangan produk atau layanan yang unik dan menarik untuk memisahkan perusahaan dari persaingan. Tujuan dari strategi bisnis adalah untuk meningkatkan posisi perusahaan dalam pasar, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada strategi fungsional. Strategi fungsional yaitu perumusan langkah-langkah fungsi-fungsi organisasi untuk mendukung strategi bisnis. Strategi fungsional melibatkan pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi bisnis yang diusulkan. Tujuan dari strategi fungsional adalah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mencapai tujuan perusahaan. Di tahap formulasi strategi selanjutnya ada evaluasi dan pemilihan strategi. Di evaluasi dan pemilihan strategi ada kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan strategi melibatkan pengembangan kriteria untuk menilai keefektifan strategi. Ini mencakup faktor-faktor seperti konsistensi, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan strategi. Terus selanjutnya ada analisis cost benefit. Analisis cost benefit melibatkan evaluasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif strategi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya. Terus selanjutnya ada pemilihan strategi. Pemilihan strategi melibatkan penempatan strategi terbaik berdasarkan analisis dan evaluasi. Ini mencakup proses pengevaluasi strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan potensi perusahaan, serta memilih strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada implementasi strategi. Perencanaan implementasi. Rencana implementasi adalah langkah konkret untuk menerapkan strategi. Ini melibatkan menentukan kerangka strategi, membangun rencana, dan menghubungkan kinerja.
Terus yang kedua itu ada struktur organisasi. Penyesuaian struktur organisasi diperlukan untuk mendukung strategi. Ini melibatkan pengembangan pemanfaatan dan integrasi struktur organisasi, orang, dan sistem kontrol untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang terakhir ada budaya organisasi. Implementasi strategi juga melibatkan pengembangan budaya yang mendukung mencapai tujuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa budaya organisasi sejalan dengan strategi yang ditetapkan. Berikut ini adalah referensi-referensi dari materi yang saya presentasikan pada kali ini. Demikian presentasi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.